Malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa di Menara Doa GBDI Goshen. Malam hari ini kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan. Ya, Tuhan berikan kesempatan ini, kita mau gunakan sebaik-baiknya untuk kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Sebelum segala sesuatunya kita laksanakan, kita minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada malam hari ini di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepada Engkau Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang senantiasa Tuhan masih berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan ini. Untuk kami boleh belajar untuk semakin dekat kepada Engkau melalui persekutuan kami, melalui ibadah doa pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh semakin dekat dan bahkan semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada malam hari ini. Berkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik kami yang di gereja ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kami melalui ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang beracara atas kehidupan kami pada malam hari ini. Kau yang memimpin ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohonkan semua ini. Haleluya. Amin. Satu hal yang kita rindu bahwa di dalam hidup ini kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu ya Tuhan, selalu berada dekat dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini saudara. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Amin. Biarlah seperti dalam pujian ini kerinduan kita kepada Tuhan, yaitu lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, merasakan Tuhan, saudara. Puji Tuhan, kita kembali mau belajar firman Tuhan pada malam hari ini bersama-sama saudara. Sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema pada malam hari ini, firman Tuhan saya berikan judul yaitu palsu. Palsu, saudara. Ketika kita mendengar kata palsu ini, saudara, apa yang terpikir di dalam benak saudara? Apa, saudara? Palsu. Seberharga apa suatu benda, saudara, semahal apapun benda itu, barang itu, saudara. Ketika barang itu ternyata palsu, saudara, maka nilainya tidak menjadi berharga lagi, saudara. Karena palsu. Suatu yang mahal, ketika kita beli ternyata palsu, ya tidak ada nilainya lagi sekalipun itu mahal. Kita tolak barang itu, kita mungkin buang. Ya tentunya orang-orang yang suka dengan barang yang asli, saudara, ya beda dengan yang ya nggak mempermasalahkan itu palsu atau asli, beda lagi. Tapi urusannya suatu nilai barang, sesuatu benda ketika itu ternyata palsu. Sekali lagi, semahal apapun, sebagus apapun, ya, karena palsu menjadi tidak bernilai, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Sekalipun kelihatannya baik, saudara, kelihatannya bagus, casingnya bagus, saudara, sangat berharga kelihatannya. Tetapi ketika didapati oleh Tuhan ternyata palsu, tidak asli, maka Tuhan pun menolak, saudara. Seperti di dalam Matius pasal 7, kita mau belajar dari ayat-ayat ini, saudara. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 21 saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ketika kita baca ayat-ayat ini, ironi saudara, suatu yang pada endingnya itu gak enak saudara, ditolak sama Tuhan. Ya, ditolak sama Tuhan. Orang yang sudah berseru-seru. Siapa orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan ini? Ayat 21 ini. Kira-kira siapa? Orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan ini siapa? Ya orang yang kenal Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan. Orang yang kalau saya boleh mengerti, saya boleh mengartikan ayat ini. Siapa orang yang berseru Tuhan, Tuhan? Ya kita anak Tuhan yang biasa di gereja, yang ke gereja, yang berdoa. Bukankah kita sering panggil nama Tuhan, Tuhan itu ketika di gereja? Mungkin ayat 21 ini levelnya jemaat, kalau boleh dikatakan seperti itu saudara ya. Tetapi lebih lagi ayat 22 tadi, coba ayat 22. Orang yang melakukan mujizat, mengusir setan, bernubuat, itu mungkin levelnya bukan lagi jemaat saudara. Kalau tingkat boleh digolongkan tingkatannya, ya lebih dari jemaat, hamba Tuhan yang mengadakan mujizat, mengusir setan, bernubuat, hamba-hamba Tuhan. Toh pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Tuhan tolak saudara, Tuhan tolak. Tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 21 tadi. Pertanyaannya kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita harus tahu konteks ayat ini tentang apa saudara. Kalau saya tadi memberikan judul palsu, Matius 7 ayat 15 sampai ayat 23. Coba ayat 15 saudara. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini jawabannya, kenapa ditolak? Ayat 21 dan 22 sampai ayat 23 tadi. Anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan mujizat, yang setiap hari di dalam gereja mungkin berseru-seru memanggil nama Tuhan. Pada akhirnya ditolak, kenapa? Ayat 15 dikatakan palsu. Dikatakan serigala yang menyamar seperti domba. Mungkin kita seringkali mendengar peribahasa ya, serigala berbulu domba. Palsu saudara. Sebenarnya bukan domba, tetapi serigala. Bahkan dikatakan serigala yang buas saudara. Ini alasan kenapa Tuhan mengatakan aku tidak kenal engkau. Tuhan tolak karena bukan domba. Hanya serigala yang berbulu domba. Pura-pura, palsu saudara. Ayat 16.
kita bisa tahu itu domba atau serigala. Dikatakan ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan akan ketahuan domba atau serigala, palsu atau tidak itu dari buahnya, saudara. Kita kembali ke ayat 21 dan 22 tadi. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan, ya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Ya. Kalau kita lihat ayat ini, bukankah buahnya itu bagus, saudara? Buah yang dihasilkan kan bagus tuh. Melakukan mukjizat, bernubuat, mengusir setan, saudara. Senantiasa ada di gereja memanggil nama Tuhan, setiap hari mungkin berdoa. Bukankah buahnya bagus? Dari buahnya kamu akan tahu apakah itu domba atau serigala, asli atau palsu. Tetapi kalau kita lihat ayat 21, ayat 22 ini, buahnya itu bagus loh, saudara. Tetapi kenyataannya kenapa Tuhan tetap tolak, saudara? Di dalam Amsal, tidak ada di catatan yang saya berikan, Amsal 16 ayat 2 di sana mengatakan Tuhan itu yang menguji hati, saudara. Manusia menurut pikirannya jalannya itu lurus, saudara. Benar menurut pikirannya, tetapi Tuhan yang menguji hati. Kita bisa pakai casing bagus, saudara. Ini kenyataannya seperti ini. Firman Tuhan mengatakan, tampaknya itu bagus, saudara. Kelihatannya bagus, saudara. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan yang menguji, saudara. Tuhan tidak bisa dibohongi, saudara. Nabi-nabi palsu menyamar. Ya kalau orang menyamar gak mungkin akan menunjukkan aslinya, gak mungkin, saudara ya. Pasti yang bagus-bagus yang ditunjukkan. Bagaimana dengan kita, saudara? Tuhan melihat hati kita loh, saudara. Tuhan yang menguji buahnya itu benar-benar bagus atau cuman kelihatan bagus tok, atau benar-benar bagus. Coba kita lebih dalam lagi, kita pelajari palsunya itu di mana, saudara? Palsunya itu di mana? Ketika saya merenungkan ayat ini, saya pun menjadi pembelajaran buat saya, menguji diri saya sendiri. Jangan sampai didapati palsu, saudara. Ayat 21 dan 22 tadi, saudara. Palsunya itu di mana? Palsunya itu di mana, coba? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Seperti saya katakan, siapa orang yang berseru Tuhan, Tuhan ini? Orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang bukan suka berdoa, yang ke gereja. Kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mulai merenungkan, palsunya di mana, Tuhan? Palsunya di mana? Seringkali kita itu baik, buahnya itu baik. Ya hanya di gereja, ketika di kumpulan domba itu baik, saudara. Ketika
di gereja ya semuanya kelihatan seperti malaikat, saudara. Semuanya berbaju putih, tanda kutip. Semuanya baik kan? Nggak ada yang kelihatan jelek ketika ada di dalam gereja. Di kumpulan, di komunitas domba-domba itu semuanya baik. Tetapi coba ketika keluar, saudara. Apakah tetap sama? Ketika kita harus berhadapan dengan dunia. Di gereja mungkin ketika kaki kita keinjak kita karena berdesakan. Kita bisa ngomong, oh enggak apa-apa. Ya. Tetapi ketika di luar, saudara. Kesenggol sedikit aja. Kok kesenggol? Mungkin dilihat orang aja. Nyapo pendelang. Nah. Bagaimana kehidupan kita? Jangan sampai baik kita itu ketika ya kumpul di domba-domba tadi. Tuhan yang menguji hati kita. Jangan sampai didapati kita itu palsu, saudara. Biarlah yang kelihatan baik, buahnya itu ya benar-benar baik, saudara. Bukan kamuflase, bukan penyamaran, saudara. Tetapi ya benar-benar baik. Baik di gereja maupun di luar, baik, saudara. Tidak palsu, saudara. Ayat 22 tadi. Buahnya kan baik, saudara. Orang yang bernubuat, terus mengadakan mujizat, mengusir setan. Palsunya di mana? Coba kita koreksi. Ketika kita boleh dipercaya untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan-pelayan. Ketika kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita mengerjakan semua itu untuk siapa? Apakah untuk menjadi kesombongan diri kita? Ini loh, kalau nggak ada saya gereja ini nggak akan jalan. Gereja ini jalan karena uang-uang saya. Gereja ini berkembang karena saya. Itu palsu, saudara. Palsunya di situ. Ketika kita melayani Tuhan, kita dipakai Tuhan. Terus kita menjadi bangga diri, merasa diri kita hebat. Itu palsu di hadapan Tuhan. Biarlah fokus kita, pelayanan kita, apapun yang dipercayakan kepada kita, untuk kemuliaan Tuhan. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, di sana dikatakan ketika Paulus selesai memberitakan firman Tuhan, dia mengatakan jangan sampai aku sendiri ditolak. Paulus berusaha sedemikian rupa, apa yang dikerjakan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk dirinya, untuk dipuji. Paulus, Bapak Gembala sangat senang, ya boleh dikatakan ya mengidolakan, bukan mengidolakan apa ya. Sangat luar biasa Paulus ini dikatakan oleh Bapak Gembala seringkali. Bagaimana luar biasanya Rasul Paulus ini pelayanannya. Banyak gereja dibangun, banyak jiwa diselamatkan. Tetapi dikatakan itu semua keberhasilan yang itu dianggap sampah. Tidak dianggap kemampuan dia.
Dia berusaha, jangan sampai pada akhirnya aku sendiri ditolak. Ketika firman Tuhan disampaikan, pelayanan dilakukan, tetapi pada akhirnya ditolak. Karena yang sombong tadi. Ingin dipuji, merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Itu palsunya. Ketika saya merenungkan hal ini, saya pun berdoa kepada Tuhan. Pada hari terakhir nanti jangan sampai kita itu pada akhirnya ditolak. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu bukan domba, serigala, palsu. Jangan sampai, saudara. Mari kita uji diri kita. Kita minta Tuhan, selidiki aku Tuhan. Biarlah segala fokus hidup kita Tuhan. Ketika kita di luar sana pun nama Tuhan dipermuliakan. Melalui perkataan kita, perbuatan kita. Bukan untuk dipuji kalau saudara melakukan kebaikan pun di luar sana. Untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Dan biarlah kita juga nampak sebenarnya kita itu domba. Ketika kita di luar sana pun. Amin. Kita mau belajar terus. Supaya kita pada akhirnya nanti. Kita itu didapati domba-domba. Bukan serigala. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Kau yang menyelidiki hati kami. Haleluya. Jiwa aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Amin. Tuhan. Fokus hidup kami hanya Engkau. Aku ingin selalu dekat padamu. Haleluya. Menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di biarlah tahta. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus ajar kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi domba-domba yang sungguh. Domba-domba yang menurut akan Engkau. Dengan buah-buah sesuai dengan pertobatan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah nampak sungguh Tuhan bahwa kami adalah domba. Jangan sampai Tuhan bahwa kehidupan kami ini menipu Tuhan. Hanya pura-pura Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara kepada kami Tuhan. Maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kami terbatas Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar terus kepada kami. Sehingga pada akhirnya kami didapati adalah domba-domba yang setia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Untuk jemaat-Mu GBD Goshen khususnya. Di tengah tantangan hidup hari-hari ini. Biarlah kami sungguh nyata Tuhan. Kehidupan kami adalah anak-anak Tuhan. Yang sungguh taat kepada Engkau Tuhan. Yang menghasilkan buah yang baik Tuhan. Yang sungguh teruji Tuhan. Ketika kami harus menghadapi segala persoalan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Boleh tetap tampil sebagai domba-domba Tuhan. Tidak seperti dunia Tuhan. Terus beri kekuatan Tuhan. Terlebih di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Biarlah kami sungguh tampil sebagai anak-anak Tuhan.
yang boleh menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan bermuliakan. Melalui ketaatan kami baik kepada Engkau maupun kepada otoritas. Baik pemerintah, baik hamba Tuhan, Bapak Gembala, Gembala kami di tempat ini. Dengan ketaatan-ketaatan itu. Kami boleh sungguh nyata bahwa kami ini adalah domba-domba-Mu Tuhan. Yang boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada. Mari berkati Tuhan anak-anak-Mu, khususnya jemaat GBD Goshen hari-hari ini. Mereka yang ada di dalam pergumulan hari-hari ini. Baik itu masalah ekonomi, pekerjaan. Kalau situasi hari-hari ini begitu berat Tuhan. Berkati, bedakan anak-anak-Mu Tuhan. Bela anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari ini menghadapi jalan-jalan buntu. Tuhan, Tuhan kami percaya Engkau sanggup membuka pintu, membuka jalan bagi anak-anak. Yang sedang sakit pun Tuhan tolong, jamah. Tetap memberikan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berkati juga bangsa dan negara kami, khususnya wilayah kami. Wulingi ini. Supaya boleh dalam keadaan yang baik, keadaan yang aman dari khususnya penyebaran virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat persekutuan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus membawa kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu untuk ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kau berkati setiap pelayan-pelayan, semua hamba Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang sudah melihat tayangan ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tetap ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadilah domba-domba yang menjadi berkat. Anak-anak Tuhan yang menjadi berkat ketika saudara di luar sana. Puji Tuhan, selamat malam.